duit saya nggak tahu kemana, kemarin usaha suami saya bangkrut. Kalau curhat kepada tempat yang salah, dia akan jadi kompor dan akan memanas-manasi hati kita. Makanya tuh kalau udah ke kalimat makanya bu, tuh biasanya gampang nyalain orang. Kalau udah makanya banyakin sedekah, makanya jadi orang jangan pelit. Makanya duit jangan suami semua yang pegang. Makanya begini, nah itu yang tadinya lagi nyari ketenangan, kira-kira tambah tenang, tambah hancur, tambah panas, tambah hancur. Tapi kalau kita bercerita kepada tempat-tempat yang benar, ya Allah, suami lagi diuji dengan ekonomi, dia ditipu, ini begini, Bismillah, udah, Insya Allah. Kalau awalnya insya Allah, pasti akan ada hikmahnya. Pasti Allah lagi mau ngangkat derajat. Kira-kira hati kita tenang apa enggak? Gitu. Jadi yang kedua, mengeluhlah kepada Allah, jangan terus-terusan mengeluh kepada manusia. Sekali lagi, mengeluh, menyampaikan sesuatu kepada orang lain boleh dengan dua syarat. Satu, untuk mendapatkan solusi. Yang kedua, sekedar untuk melepaskan kegundahan, tapi cari orang yang tepat. Ya. Tapi adalah yang paling baik adalah minta kepada Allah, curhat sama Allah. Itu yang kedua. Ya. Yang paling pas ini bu, ada ulama menganjurkan orang yang baik itu kalau ditanya tentang masalahnya, dia tahu nih, teman kita tahu kita lagi punya masalah. Gimana masalah kamu? Bukannya kamu lagi diuji? Rame tuh di kalangan komplek, katanya kamu lagi begini. Jawaban kita yang bijaksana, seorang muslim dan muslimah yang bijaksana adalah ya alhamdulillah ala kulli hal, doain aja. Kadang-kadang kan kita gampang kepancing ibu. Kamu gimana ceritanya? Kok bisa begitu? Ya, itu kadang-kadang kepancing. Lihat kalau orangnya bisa dipercaya, iya begini ceritanya, ya mudah-mudahan. Nah itu kalau bisa dipercaya, yang memang kira-kira bisa memberikan solusi, boleh kita bercerita, mudah-mudahan jadi tenang hati kita. Tapi kalau yang nanya nih kayaknya bakalan kompor, bocor, apalagi ember. Ya Allah, udah paling pas adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaan pasti baik. Udah doain aja, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Udah kalimat singkat aja, alhamdulillah ala kulli hal. Udah doain aja. Kalimat buat membungkus, ya, menutup agar kita nggak membuka aib kita sendiri, nggak membuka masalah kita. Tinggal kita lihat orangnya. Kadang-kadang kita kalau galau bu, ya Allah ini setan tuh, cerita sama dia, cerita ke situ, cerita ke sini, akhirnya masalah nggak kelar, aib kita kebuka kemana-mana. Naudzubillah wa iyyazubillah. Ya, jadi yang kedua, jangan terus-menerus mengeluh kepada manusia, tapi fokuslah menyampaikan masalah kita kepada Allah. Yang ketiga, muhasabah, ambil hikmahnya. Muhasabah, hitung-hitung. Apa sih mana muhasabah? Menghitung. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang kesalahan dari diri kita? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah memang ada khilaf dan kelalaian kita? Kalau memang ada kelalaian kita, sebab muhasabah itu, ambil hikmahnya, besok harus punya kehidupan lebih baik lagi. Jadi ada introspeksi, ada muhasabah, karena hakikatnya bisa jadi ujian itu adalah kebaikan buat kita. Contoh gini, ya, ada yang lalai dari sisi harta. Oh iya ya, saya ternyata harus lebih bijaksana dalam menggunakan uang misalnya. Oh iya ya, saya ternyata harus jangan cepat percaya sama orang misalnya. Oh iya ya, ternyata memang karena dosa saya banyak sehingga mungkin ini ujian datang untuk saya. Itu introspeksi, nggak gampang nyalahin orang, tidak gampang menilai jelek pada keadaan.
Tapi introspeksi itu lebih melihat kelemahan, kesalahan pada diri kita. Dan ambil hikmahnya, pasti setelah ujian datang, semua kebaikan buat kita. Karena jamaah sekalian, musibah itu nggak selalu hukuman dari Allah. Musibah itu datang, itu bukan selalu berarti hukuman dari Allah. Bukan berarti Allah benci sama kita, bukan. Tapi bisa jadi banyak hal positif. Yang pertama bisa jadi ujian buat menguji kesabaran kita dan untuk meningkatkan keimanan kita. Tuh, bisa jadi ujian itu datang buat Allah lihat sabar nggak dia, syukur nggak dia, di mana iman dia. Karena hakikatnya kan tadi tuh, semua musibah, semua ujian kan datang dari Allah. Ketika musibah datang, sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai apa yang kita inginkan terjadi, naiknya iman kita. Kadang-kadang ada orang yang begitu diuji malah jauh sama Allah. Nah, imannya sedang goncang dan goyang. Tapi berapa banyak ketika diuji mendapatkan musibah justru semakin meningkat ibadahnya. Betul? Insya Allah yang hadir di sini kalau lagi dapat musibah semakin kuat ibadahnya. Coba aja, ibu kalau sholat khusyuan mana? Lagi dapat musibah, apalagi nggak dapat musibah. Nah itu udah terbukti. Ada orang lagi dapat musibah, dia mengatakan astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia balikin hati dia kepada Allah, ya Allah, kasih saya kekuatan, ya Allah, ya Allah. Ada apa di balik ini semua, ya Allah? Naik imannya. Tapi ada orang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mohon maaf, naudzubillah wa iyadzubillah, dia mencaci maki dan dia menomorduakan Allah. Mana nih katanya Allah sayang, mana nih katanya Allah adil. Nah itu tuh, hati-hati tuh. Tapi insya Allah orang majlis kalau diuji maka pasti minimal lisan dia pakai berzikir. Coba saya mau nanya bu, ibu kalau lagi kesleo, kesandung, mendapatkan ujian, kira-kira ucapan pertamanya apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum ngomongin sholat khusyuk, belum ngomongin sholatnya yang sambil nangis, belum. Tapi ketika menghadapi satu ujian, menghadapi satu masalah, terhentak hati kita menghadapi satu perkara ujian yang gak kita inginkan, kira-kira apa lisan kita? Astagfirullahaladzim. Nah itu untuk menjaga iman kita. Astagfirullahaladzim. Jadi hakikatnya orang kalau dapat musibah itu untuk naikin iman kok. Jadi sering baca Quran. Ada bu satu majelis saya menyampaikan tentang masalah ujian. Dia testimoni sama saya. Ustazah, saya waktu saya sehat, saya baca Qurannya ntar ngaji, ntar enggak. Ntar buka Quran, ntar enggak, gitu, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Tapi begitu beliau mengatakan saya divonis cancer stadium tinggi, tapi dengan cancer itu menjadikan saya ini semakin dekat dengan Al-Quran, karena saya yakin Quran itu adalah obat terhebat, obat tertinggi di atas muka bumi ini. Makanya saya sering-sering baca Al-Quran. Musibah yang dia terima, ujian yang diterima ternyata buat meningkatin iman dia. Tahajudnya gak tinggal, Qurannya gak pernah bolong, bahkan dia sering menghatamkan Al-Quran sebab penyakit yang Allah berikan kepada dia. Ini sesuai bu dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu baik menurut Allah. Diuji sakit, tapi buat naikin iman kita jadi semakin dekat sama Allah. Diuji masalah dari anak, tapi semakin meningkat iman kita karena semakin khusyuk sholat kita. Diuji dari harta, menjadikan kita jadi orang yang lebih banyak sedekahnya dan lain sebagainya. Artinya ketika diuji mendapatkan musibah, nah kita nggak suka itu, kita nggak suka menghadapi masalah itu. Tapi ternyata hikmahnya Allah justru untuk meningkatkan keimanan kita.
Berapa banyak orang yang ketika diuji sholatnya makin khusyuk, tahajudnya nggak tinggal, zikir terus menerus, sedekahnya banyak, Quran setiap hari dia baca. Tapi berapa banyak ketika orang diuji dari keluarganya, ekonominya, tapi dia semakin jauh sama Allah. Naudzubillah wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, semakin dekat sama Allah, semakin meningkat ibadahnya. Amin ya rabbal. Satu, mungkin di sini atau mungkin ibu-ibu jamaah sekalian bisa merasa, oh iya benar Ustazah, saya jadi ngaji sebab saya menghadapi ujian kemarin. Saya jadi senang duduk di pengajian karena kemarin saya galau menghadapi masalah. Oh iya benar Ustazah, tahajud saya nggak pernah bolong. Sebab apa? Sebab saya lagi diuji dari satu keadaan. Sadar nggak tuh kita? Kadang-kadang kita lupa tuh. Dan termasuk saya. Terkadang kita semakin meningkat ibadah, meningkat keimanan sebab datang ujian kepada kita. Itu yang Allah maksud, yang kau nggak suka tapi ternyata baik menurut Allah dan baik untukmu sebab Allah sedang naikin keimanan kita. Amin ya rabbal. Yang kedua jamaah sekalian, musibah itu nggak selalu berarti hukuman kok, tapi musibah yang datang kepada kita bisa jadi itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Dosa kita banyak, dosa kita banyak. Dan saya banyak. Kalau ibu sih insya Allah sama saya. Sama ibu ya. Saya banyak, ibu ya Allah insya Allah lah. Kita ini semua mohon maaf manusia yang khilaf. Tapi dengan ujian bisa jadi itu penghapus dosa-dosa kita. Ibu kata baginda Rasul, tidaklah mukmin-mukminah, muslim-muslimah menghadapi satu keadaan yang tidak dia sukai, ya kecuali Allah pasti akan hapuskan dosa-dosanya. Apa yang dia nggak sukai? Perutnya sakit, hatinya gelisah, kehilangan, bahkan hanya sedikit tertusuk duri, Allah pasti akan hapuskan dosa-dosanya. Ibu pernah nggak bu pakai kerudung ketusuk jarum? Ucapan pertama yang ibu ucap apa? Tuh kan imannya lagi naik. Astagfirullahaladzim. Pernah nggak ibu berpikir, ya Allah dosa apa ya tadi saya ya? Kok tiba-tiba tertusuk duri, tertusuk jarum? Tertusuk jarum itu adalah sebagai penghapusan dosa Allah. Penghapusan dosa Allah berikan kepada kita. Bu, jadi mulai sekarang lebih tenang. Insya kesandung, lagi jalan kesandung. Astagfirullahaladzim. Langsung kita berpikir, dosa apa ya saya ya? Sampai kaki kesandung, oh mungkin lagi ngapusin dosa kaki kita. Kalau lagi makan kue, nasi, digigit lidahnya, pernah? Sakitnya luar biasa, air mata keluar. Oh mungkin lagi ngapusin dosa ucapan lisan kita. Uang hilang, pernah? Mungkin lagi ngebersihin harta-harta kita. Karena segala sesuatu yang gak enak, yang tidak menyenangkan kita terima, pasti hadiah dari Allah buat kita sebagai penghapusan dosa kita. Ada yang lagi sakit kakinya? Mana? Semua kayaknya. Bu, ketahuilah Allah sedang ngapusin dosa-dosa kita. Ada mungkin yang lagi sakit pinggangnya? Mana? Allah lagi ngapusin dosa-dosa kita. Jadi kalau saja setiap keadaan yang tidak menyenangkan yang kita terima, tapi kita berpikir positif, ya Allah, Allah ngapusin dosa kita, maka insya Allah kita pandai menyembunyikan musibah. Alhamdulillah. Ya tapi tentu ikhtiar. Jangan berarti ya udah deh sakit terus dah. Yang penting dosa habis, tentu ikhtiar juga. Kan kita harus menjaga diri kita. Pergi ke dokter, minum obat, itu ikhtiar supaya sembuh. Tapi pasti segala sesuatu meskipun hanya tertusuk duri, seberapa sakitnya tertusuk duri, sakit yang ringan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita ya. Masya Allah. Nah kemudian jamaah sekalian yang berikutnya, pasti sebab ujian itu Allah akan mengangkat derajat kita. Yakin. Seseorang yang ibu lihat sukses, seseorang yang ibu lihat kayaknya udah berhasil, dia bahagia, jangankan ngeliat orang, ibu ngeliat diri kita sendiri. Ibu ngeliat diri kita sendiri, pun saya sedang melihat diri saya sendiri. Ketika mungkin kita bisa sampai dengan titik ini, tahajud nggak tinggal, duha nggak tinggal, bahkan puasa Senin Kamis jalan, semakin dekat sama Allah, itu semuanya hasil. Itu kan derajat yang tinggi. Bukankah derajat yang tinggi adalah ketakwaan? Ya.
Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika kita semakin kuat ibadahnya, kita sudah melewati masa-masa ujian. Itu urusan akhirat. Kita semakin dekat sama Allah dengan ibadah, semakin senang tahajud, semakin senang baca Quran. Pasti sebelumnya kita pernah melewati berbagai macam ujian. Itu akhirat. Bagaimana dengan dunia? Sekarang ibu melihat punya rumah gede, punya usaha maju, punya perusahaan yang berkah, punya keluarga yang bahagia, pasti sebelumnya pernah melewati ujian. Jadi hasil dari ujian yang kita lewati dengan sabar, pasti hasilnya Allah akan berikan hadiah. Allah angkat derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak semua malam pasti datang pagi, tidak selalu gelap pasti datang terang, tidak selalu hujan pasti akan reda. Ya, seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau sekarang kita lagi menghadapi musibah, ujian, ketahuilah satu masa Allah akan angkat derajat kita. Amin ya rabbal. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi hakikatnya kita harus menjadi muslimah yang pandai menyembunyikan musibah. Kalau kita pandai menyembunyikan musibah, maka yakin Allah nggak akan tahu. Allah maha mengetahui segala hal, dan orang nggak akan tahu berapa banyak musibah kita. Dan ketahuilah satu masa Allah akan siapkan surga buat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi yuk bismillah, banyakin deketin Allah dengan menangis dalam doa, banyak mengadu kita kepada Allah, ya curhat kita sama Allah, banyakin zikir, banyakin baca Quran, banyakin ibadah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustazah, ilmunya banyak sekali. Alhamdulillah, ini ilmunya sangat-sangat praktis, artinya yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk ibu-ibu muslimah yang tabah, yang kuat, yang strong, insya Allah solehah, mu'minah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu masih ada waktu sedikit, alhamdulillah atas kebaikan beliau. Satu pertanyaan soal akhir semua yang ibu dari anggota majelis. Satu tadi udah kesel di mata saya. Satu mewakili semuanya. Insya Allah nanti ketemu lagi di perpanjangan ini berusaha ada darurat. Iya, Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul dari Bukit Satria. Siap Ibu Nurul. Al-Ansor. Ya. Ustazah, qadarullah rumah saya itu termasuk rumah daerah rawan banjir. Ya. Terus titik rumah saya itu termasuk yang terendah gitu ya dibanding kita tetangga. Kalau kita niatnya menginformasikan saya udah kebanjiran nih gitu ya, seperti tahun 2025 kan tinggi sekali. Apakah saya termasuk yang tidak pandai menyembunyikan musibah? Itu diperbolehkan karena kan niatnya supaya yang lebih tinggi nanti siap-siap, jangan sampai mereka juga kaget kebanjiran. Karena yang belum pernah kebanjiran pasti panik saja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurul, kalau menginformasikan untuk menolong kita, untuk menolong orang, tentu itu mendatangkan manfaat. Justru kalau kita mendiamkan kezaliman ada pada kita, maaf nih contoh, banjir tadi, saya nggak mau ngomong-ngomong orang deh, ini musibah saya, kebanjiran, saya diem-diem aja, saya takut. Bukan, itu mohon maaf, itu bukan berarti menyembunyikan musibah, karena kita dalam Islam harus menyelamatkan diri. Penyelamatan diri, kayak gini, ibu dapat sakit, ya udah deh, saya terima aja deh, saya nggak ngomong meskipun sama dokter, saya nggak mau cerita penyakit saya. Nah itu jadi pasrah, jangan, justru dilarang pasrah di dalam Islam. Jadi kalau untuk menyelamatkan kita harus kita melapor. Contoh tadi banjir, saya kebanjiran, tolong bantu saya, wajib. Justru kalau ibu pasrah, ibu yang berdosa, mohon maaf. Atau maaf nih, ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, saya pasrah aja deh, babak belur, kan saya nggak mau menyampaikan musibah, itu dosa. Kenapa? Karena kita harus menyelamatkan diri kita, lapor kepada yang berwenang, lapor agar kita bisa selamat. Jadi wajib untuk melapor. Untuk apa? Menyelamatkan diri. Sakit ke dokter sebagai bentuk ikhtiar kita.
Mohon maaf, kebanjiran, sampaikan kepada orang untuk penyelamatan, baik penyelamatan kita, penyelamatan orang lain. Misalnya kita mendapatkan kekerasan, kezaliman, maka kita harus mencari jalan keluar. Jadi nggak pasrah begitu aja, ya. Jadi tetap harus menyelamatkan diri kita agar kita selamat di hidup ini. Karena hifzul nafsi itu harus hifzul mal, jagain harta. Hifzul din, menjaga agama. Hifzul nafsi, menjaga diri. Ya, kita harus sehat, harus selamat, harus bahagia, dan itu harus diikhtiarkan. Jangan cuma pasrah. Boleh. Tujuannya untuk menyelamatkan, tujuannya untuk meminta pertolongan, maka itu dianjurkan. Baik. Ada lagi satu boleh? Ya, boleh. Ya, baik. Iya, siap. Habis ini apa Ibu? Masih ada sambutan lain? Masih ada acara lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Ismi. Ibu Ismi. Oke, siap. Saya udah sering ikut kajian. Iya, alhamdulillah. Di Popol sering. Iya, betul. Ini saya juga tadi alhamdulillah berkat izin Allah saya bisa kesini. Tadinya saya ada halangan juga. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi saya tetap bisa Masya Allah. kesini ya. Datang pertama Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ya, siap apa Bu pertanyaannya? Ya, saya gini misalnya saya selama ini susah sekali menyembunyikan itu musibah itu, tapi alhamdulillah sekarang saya dapat ilmu, jadi saya sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan orang pada saya. Ya. Udah sering saya ditanyakan sama teman saya gitu kan, lo dari mana sih bisa punya uang gitu kan? Misalkan dulu kan nggak ada yang ngasih pemasukan gitu. Saya bilang selama ini saya jawab begini, ya alhamdulillah saya usaha, gitu kan, alhamdulillah dari usaha itu. Nah itu saya susah menjawabnya saja, saya mau jawab apa orang nanya gitu ke saya gitu. Baik. Saya minta tolong. Baik. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jangan sekali Ismi ya. Kalau informasi kita untuk menjadi inspirasi orang lain, itu ilmu namanya. Kenapa sih kok kayaknya saya liatin nggak ada yang ngasih, tapi kok kayaknya hidupnya berkah? Ya, justru itu ilmu yang kita harus sampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah, ini sih saya nggak tahadus binikmah. Artinya kita bisa sampaikan ilmu. Ya kebetulan saya ada rezeki dari anak-anak saya, kan itu nikmat. Tapi itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi tahadus keadaan binikmah, yang nikmat yang kita harus tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, atas nikmat Tuhanmu maka boleh tampakkan. Toh bukan kita yang pengen menyombongkan diri, tapi bisa jadi itu menjadi inspirasi. Kenapa sih kok kayaknya ini berkah? Ya alhamdulillah, anak saya suka ngirimin. Terus ntar duit saya itu, kadang-kadang saya suka kasih tuh sama masjid, sedekah. Tapi niat hati bukan merasa diri kita hebat, tapi itu ilmu yang mudah-mudahan orang bisa ngikutin. Justru kalau kita menyembunyikan ilmu, yang dikatakan kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bil jamin minar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu, ditanya ilmu, dia nggak mau menyampaikannya, dia akan dibelenggu dengan belenggunya api neraka. Kok kamu kenapa ya bisa berkah banget? Kayaknya kamu happy aja. Ya ujian mah ada, tapi mas saya ngadu aja sama Allah. Itu kan ilmu. Oh iya ya, mulai sekarang saya enggak deh, saya nggak mau ngadu sama orang, pengen kayak ibu jadi happy terus. Kok kenapa sih ibu kayaknya kelihatan berkah? Duit dari mana? Kadang-kadang saya dagang, saya usaha, saya kumpulin, saya hemat. Itu ilmu. Silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting itu mendatangkan kemanfaatan dan tidak niat untuk menyombongkan diri. Insya Allah inspirasi buat orang lain. Karena menyampaikan satu kebaikan menjadi inspirasi orang lain, maka itu termasuk kita menyampaikan ilmu yang ada pahalanya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Singkat kajian ini, mudah-mudahan juga ada kebaikannya. Insya Allah mendatangkan banyak manfaat. Yuk kita rapat-rapat tutup ujian musibah kita. Namun ketika ada kebaikan, mudah-mudahan bisa kita sampaikan untuk menjadi motivasi orang lain, dan juga mudah-mudahan itulah jalur dakwah kita.
Mudah-mudahan yang sedang mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, Allah segera temukan jalan keluarnya, Allah berikan solusi dari setiap masalah-masalahnya, dan insya Allah, ya Allah, berikanlah kebahagiaan insya Allah di dunia wa fil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyatana min ahsani ahlil khair. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.